Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Bayu. Ya, hari ini tanggal 18 Januari 2022 teman-teman. Dan hari ini cuacanya cerah ya teman-teman. Tapi tadi sempat mendung, sekarang sudah cerah lagi. Ya teman-teman, pada hari ini saya akan memberikan informasi edukasi kesehatan tentang kondisi sekarang ya teman-teman ya. Jadi sekarang pasien-pasien saya itu paling banyak adalah batuk, pilek, dan demam. Dan ini bukan hanya pada orang dewasa tapi juga pada anak-anak, malah paling banyak pada anak-anak teman-teman. Jadi ketika di rumah teman-teman ada yang batuk dan pilek, ada satu hal yang perlu dilakukan, dan ini ketika dilakukan dia nanti sangat-sangat berpengaruh besar terutama dalam penyebaran penyakit itu. Apa itu? Yaitu penggunaan masker teman-teman. Kenapa? Jadi gini teman-teman, ketika kita terkena batuk dan pilek dan hingga sampai demam, itu paling sering atau paling banyak penyebabnya adalah virus influenza teman-teman. Kenapa? Karena kondisi dari iklim sekarang lagi ekstrim ya. Kadang hujan lebat, kadang panas, dan anginnya sekarang sudah mulai kencang. Mungkin sudah mau masuk ke musim kemarau. Jadi pancaroba bisa dikatakan seperti itu. Tapi masih banyak musim hujannya. Jadi kondisi iklim seperti ini biasanya itu sistem imun atau sistem kekebalan tubuh pada diri kita itu sangat turun ya teman-teman. Pada orang dewasa saja turun, apalagi pada anak-anak yang notabene sistem imunnya itu memang belum stabil teman-teman. Jadi sudah nggak stabil, jadi dia ikut turun lagi karena suhu atau iklim yang ekstrim ini. Nah, akibat dari imun atau kekebalan tubuh yang turun tadi, virus influenza itu ketika masuk ke dalam tubuh itu cepat sekali dia menyerang tubuh karena tidak ada kekebalan tubuh tadi. Jadilah akhirnya sakit influenza yang seperti di kalangan masyarakat sekarang ini banyak. Ciri khasnya apa? Batuk, pilek, demam, badan sakit-sakit, seperti itu teman-teman. Nah, kalau sudah seperti itu, kita terutama yang dewasa itu harus sadar diri. Kenapa sadar diri? Ya, sadar diri untuk memakai masker teman-teman. Kenapa memakai masker? Karena gini teman-teman, jadi virus influenza itu paling banyak akumulasinya ada di hidung teman-teman. Jadi ketika kita berbicara, apalagi berbicara saja itu akan ada butiran-butiran, percikan-percikan dari ludah kita, air ludah kita itu yang muncrat atau yang lepas ya teman-teman. Apalagi pada waktu bersin, butiran-butiran pada waktu kita bersin itu lepasnya itu bisa bahkan sampai lebih dari 1 meter, tergantung kekuatan bersin kita. Butiran ini disebut dengan droplet teman-teman. Nah, droplet inilah yang membawa agen-agen virus, yang membawa virus influenza tadi. Jadi kalau misal ada bapaknya yang batuk, pilek, demam, badan sakit semua, segeralah pakai masker. Kenapa pakai masker? Biar si droplet tadi ketika ngomong sama keluarga di dalam rumah dan ketika bersin itu terhalang oleh masker teman-teman. Jadi kalau terhalang pakai masker, si droplet tadi tidak menyebar di dalam rumah dan tidak terhirup oleh lawan bicara kita, gitu teman-teman. Dan apalagi yang punya anak kecil di rumah, jadi benar-benar harus sadar diri. Jadi jangan kok pakai masker itu kalau mau ke tempat dokter aja, jadi takut sama dokternya. Tidak ya teman-teman. Jadi dokter itu menyuruh untuk memakai masker itu ada niat baiknya. Salah satunya adalah untuk memotong tali penyebaran dari influenza, yang notabene adalah dia menyebar melalui droplet. Droplet itu apa? Butiran-butiran kecil air yang mercik dari ludah kita pada waktu kita ngomong dan mercik pada waktu kita bersin. Bayangin kalau kita bersin, terus tahu-tahu di depan kita ada anak kecil. Anak kecil itu antibodinya belum stabil teman-teman. Ditambah suhu iklim yang kayak gini. Makanya akhir-akhir ini banyak anak kecil yang sakit karena suhunya ekstrim, daya tahan tubuhnya turun, dan ditambah ada penularan-penularan biasanya pada bapaknya atau ibunya ketika batuk pilek tidak mau pakai masker di dalam rumah. Itu ya perlu diingat, harus pakai masker. Dan yang punya anak-anak terutama bayi ya, kalau ada orang yang batuk pilek, walaupun pakai masker tidak boleh mencium adiknya. Dah, mending kita ngomong baik-baik, mbahnya atau omnya atau paklinya atau budenya jika batuk pilek mau gendong bayi kita, dibilang jangan dulu karena sampean lagi sakit.
Gitu. Bapaknya kalau memang batuk dipisah kamar dulu. Nah, gimana kalau ibunya? Karena ibunya masih menyusui dan harus dekat terus sama si anak, maka ibunya harus pakai masker double, dan maskernya masker bedah double, teman-teman. Kenapa double? Biar percikannya tidak keluar mengenai si bayi itu, teman-teman. Dan kalau malam waktu tidur malam boleh pakai masker tapi dikurangi satu helai, jadi maskernya tinggal satu helai. Wah, nggak kuat dok, nggak pakai kalau pakai masker kalau tidur. Ya udah, disiapin tempat yang atas untuk adiknya, yang di ranjang di atas. Nah, ibunya kalau sudah menyusui turun ke bawah, tidur di bawah pakai kasur satu lagi atau pakai alas yang lainnya. Itu, teman-teman. Dan pakai masker yang benar itu, teman-teman, bukan hanya dicentelin gitu aja ya. Yang benar adalah kalau masker bedah biasanya dipakai plek, di atasnya nih ada kayak seperti kawat atau seperti besi, itu ditekuk menyesuaikan bentuk hidung kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bawah ditarik sampai menutupi dagu. Yang ketiga adalah kanan kiri dipastikan rapat. Jadi kita udah pakai masker, udah pas cara pakai maskernya, itulah yang baik. Ini enggak udah pakai masker tapi sayangnya caranya yang enggak pas. Akhirnya juga bisa keluar lewat samping-samping sini si virus itu, atau bisa masuk samping-samping ketika ada orang lawan bicara kita, teman-teman. Jadi bukan kok karena COVID ya. COVID alhamdulillah di tempat saya sudah turun. Bukan hanya turun ya, mungkin sudah nggak ada. Karena beberapa orang yang rapid sama sekali sudah tidak ada yang positif. Artinya sudah nggak ada ya, gampangannya kayak gitu. Nah, tapi jangan pakai masker itu karena itu, tapi juga karena virus yang lain. Karena virus yang lain yang akumulasinya ada di daerah pernapasan juga akan menular lewat droplet tadi, teman-teman. Ya, kira-kira seperti itu informasi sedikit tentang kondisi sekarang ya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian sadar untuk memakai masker. Bukan memakai masker karena takut sama dokter, tapi karena takut akan keluarganya nanti pingpong atau menyebar penyakit melalui droplet virus influenza tersebut. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.